Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan pertarungan Garo versus Saitama. Nah, pada akhirnya di chapter kali ini itu benar-benar terjadi pertarungan antara Garo versus Saitama. Jadi udah nggak basa-basi lagi lah. Dan mungkin aja kalau pertarungan Garo versus Saitama sudah selesai, mungkin Mimin bakal melanjutkan hingga ke pertarungan Tatsumaki versus Saitama dan seterusnya. Ya sebenarnya sih banyak hal menarik di webcomic chapter lama, cuma belum pada tahu aja. Makanya Mimin membahasnya. Nah, untuk chapter kali ini itu, walaupun sudah terjadi pertarungan antara Saitama versus Garou, tapi masih belum berakhir hingga chapter depan. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 88. Oke, jadi di chapter kemarin itu kita melihat Saitama yang benar-benar sudah serius ingin melawan Garou. Bahkan dia sampai mengatakan jika ingin menghajar Garou dengan muka yang sangat serius. Nah, setelah Saitama mengatakan seperti itu, dia pun yang berada beberapa meter dengan Garou, Saitama pun mulai mendekati Garou dengan langkah perlahan tapi lumayan keren lah. Saitama yang berjalan perlahan sambil mengepalkan tangannya sampai-sampai mengeluarkan suara yang seperti digenggam dengan sekuat tenaga. Garou pun yang melihat Saitama sambil mengepalkan tangannya bertanya-tanya apakah si botak Saitama benar-benar ingin menghajarnya. Apakah dia salah mendengar jika Saitama ingin menghajarnya? Ya mungkin kan takutnya aja kuping Garou bermasalah gitu. Dan kenapa lawan yang ingin dihadapi ini malah melangkah tanpa ragu menurut Garou? Ternyata Saitama benar-benar mendekati Garou dengan langkah yang tanpa ragu. Jelas karena itu, Garou pun memberi kesempatan kepada Saitama sebelum dia membunuhnya. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin diucapkan oleh si botak Saitama? Nah, seketika Saitama dan Garou pun sudah saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Saitama pun mengatakan, "Kenapa Garou berbicara mulu seperti orang yang kebanyakan mikir? Apakah kau takut kepadaku?" Ya karena omongan Saitama pun, Garou mulai memanas dan lumayan marah dengan perkataan si botak Saitama. Nah, seketika Garou mengatakan jangan bercanda kepadaku, karena mungkin kau akan kubunuh. Jelas Garou yang mengatakan seperti itu, seperti orang marah dan tiba-tiba aja ya, dia langsung menendang Saitama dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini, ketika Garou menendang Saitama, yang ada hanyalah bayangan dia doang. Ya karena itu kecepatan dia yang membuat Garou tidak terlihat sepenuhnya. Dan karena tendangan itu juga membuat batu-batu atau tanah yang di sekitar lumayan berterbangan dan hancur. Tapi di sini terlihat Saitama masih aja berdiri dengan santai ketika ingin ditendang oleh Garou. Nah, karena tendangan Garou ini juga membuat angin puyuh yang dilapisi oleh batu-batuan yang berterbangan tadi. Karena itu juga pandangan menjadi terbatas antara Garou dan Saitama. Garou pun yang sudah berhasil mengalahkan Saitama, dia pun merasa bisa menang dengan mudah dan mengatakan jika Saitama berhasil dibunuh dalam sekejap. Menurutnya, itulah yang bakal terjadi dengan orang lemah yang memuja kepada keadilan. Ya, dia juga berpendapat jika tubuh Saitama sepertinya sudah hancur karena tendangan dahsyat yang dilakukannya tadi dan tidak akan bisa menjadi pahlawan lagi. Dan seketika ya, tiba-tiba aja angin puyuh yang disebabkan oleh tendangan Garou sudah mau menghilang. Well, tiba-tiba di balik bayangan itu ada seseorang yang masih berdiri. Dan kocaknya itu adalah Saitama yang masih bisa berdiri dengan tenang. Tapi kocaknya ya, mukanya tiba-tiba aja berubah seperti orang yang kesel. Jadi kalau menurut Garou mah berasa jumpscare lah. Jelas karena itu, Garou pun langsung terkejut dan mengatakan, "Nani?" Tapi sebelum Garou mengatakan sepenuhnya, Saitama pun tiba-tiba aja langsung memukul Garou. Ya sepertinya sih untuk pukulannya tidak terlalu serius, karena sepertinya hanya ingin membalas tendangan milik Garou tadi. Tapi walaupun begitu, di sini terlihat Garou seperti dipukul dengan sangat kencang. Ya karena di sini diperlihatkan ketika Garou mental oleh pukulan Saitama membuat tanah-tanah di sekitarnya juga hancur karena tubuh Garou yang terseret-seret. Bahkan di sini ya, kalau Mimin lihat pukulan Saitama ini lebih dahsyat daripada tendangan milik Garou karena daya hancurnya lebih kuat dan membuat batu-batu berterbangan lebih tinggi daripada tendangan milik Garou. Dan kocaknya karena itu juga Garou pun dari kepala sampai badan masuk ke tanah dan kakinya mah berada di atas sih. Nah, setelah itu di sini diperlihatkan apa yang terjadi karena pukulan Saitama ini. Di sini terlihat Garou yang terseret oleh pukulan Saitama, bahkan ada bekasnya seperti garis tempat dia mental tadi. Ya lumayan dahsyat juga sih pukulan Saitama, sampai-sampai arena pertarungannya sudah hancur dan tidak rata lagi seperti sebelumnya.
Nah, di sini Saitama yang barusan mendengarkan jika Garou mengatakan itulah yang terjadi kepada seseorang yang membela keadilan, dia pun membalas perkataan Garou tadi dengan mengatakan meski memiliki kekuatan sebesar apapun, seseorang yang membela kejahatan akan berakhir seperti itu. Menurut Saitama, dengan serangan yang seperti tadi membuat dia sadar jika Garou ini lumayan kuat, atau bisa dibilang sangat kuat, tapi nggak yakin juga sih. Nah, setelah itu di sini ada yang bikin Mimin lumayan bingung. Ya karena di sini Saitama mengatakan baru kali ini ada seseorang monster yang mampu bangun lagi setelah menerima pukulannya. Kalau dipikir-pikir sih ada juga monster yang masih bisa berdiri walaupun sudah dipukul Saitama. Contohnya Lord Boros atau ada monster lain jika kalian tahu. Ya menurut Mimin sih pukulan Saitama ini belum sekuat ketika dia memukul Lord Boros. Bisa dilihat di sini kan Saitama ini sudah mengetahui jika Garou ini adalah seorang manusia yang berubah menjadi monster. Nah, kebanyakan manusia yang pernah dipukul Saitama cuma mengalami pingsan atau hal lain. Ya walaupun pahlawan itu lumayan lemah, bisa dicontoh seperti Snake Man. Coba dibandingkan dengan Paxin Man atau Kabuto. Jelas Snake Man jauh berbeda kekuatannya dengan kedua monster itu. Nah, tapi kenapa kedua monster itu yang lebih kuat bisa satu pukulan oleh Saitama? Ya jelas Saitama masih bisa mengontrol kekuatannya agar manusia itu tidak mati seperti monster. Dan kemungkinan sama aja dengan Garou yang masih dikira manusia oleh Saitama, makanya belum menggunakan kekuatan sepenuhnya. Bahkan di sini setelah Saitama mengatakan jika Garou mampu bertahan dari pukulannya, dia berpendapat jika Garou adalah manusia biasa yang ingin berubah jadi monster dan seorang pria yang lemah. Tapi walaupun begitu, menurut Mimin ya, Saitama di sini lumayan serius juga melawan Garou karena dia dalam mode monsternya. Ya kalau dilihat-lihat sih, kan tadi Saitama mengatakan baru kali ini ada monster yang mampu bertahan dari pukulannya. Berarti Saitama juga lumayan serius di kondisi ini. Jadi Saitama di posisi ini menganggap Garou adalah manusia tapi diperlakukan seperti melawan monster sepenuhnya. Dan setelah Saitama mengatakan seperti itu, di sini diperlihatkan keadaan Zombie Man yang terluka parah. Cuman matanya agak kebuka dikit sih. Berarti ini menandakan jika dia melihat kekuatan si botak Saitama. Ya Mimin juga kurang tahu sih, intinya mah matanya kebuka aja lah. Soalnya kalau Mimin lihat mata Zombie Man ini melihat ke atas, dan dari kejauhan juga tiba-tiba aja ada Black Sperm yang berada di balik batu yang melihat kekuatan Saitama memukul Garou Transform Monster. Jelas karena itu Black Sperm sangat merinding dengan kekuatan Saitama dan bertanya-tanya kira-kira si botak itu siapa. Nah, setelah itu di sini diperlihatkan keadaan Garou setelah dipukul oleh Saitama. Seketika ya, Garou pun akhirnya bangkit lagi dan mengangkat batu-batuan yang menimbun tubuhnya. Jelas Saitama pun lumayan bingung karena Garou ini seperti tidak mengalami luka sama sekali. Ya walaupun bisa bangun, seenggaknya kan kena luka menurut Saitama. Di sini ya, ketika Garou sedang berdiri, dia mengatakan, "Apakah kau tadi mengatakan aku adalah seorang pria yang lemah?" kepada Saitama. Ya jelas Garou pun lumayan kesal dengan perkataan Saitama. Ditambah Garou dibuat kesal lagi dengan perkataan Saitama jika Garou emang benar-benar lemah. Nah karena itu juga Garou dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung berdiri di belakang Saitama dan seperti ingin mencakar Saitama dengan tangan miliknya yang lumayan tajam. Ya tajamnya juga karena hampir berubah menjadi monster sih. Dan apakah cakaran atau pukulan Garou ini berhasil? Ya jelas tidak semudah itu Perguso. Nah seketika Saitama yang ingin dicakar oleh tangan Garou, dia pun langsung memegang tangan Garou yang ingin mencakarnya dan dibanting ke tanah bersama tubuh miliknya. Jadi kalau dilihat pergerakan Saitama ini yang membanting seseorang ke tanah seperti gerakan karate atau bela diri. Ya lumayan keren juga ya. Di sini ya, karena bantingan Saitama ini membuat kaki miliknya menghancurkan tanah. Ya karena membutuhkan tenaga dari kakinya juga. Ya semacam Saitama pas mau mukul meteor lah. Kan ketika dia meloncat, bangunan gedungnya itu hancur karena pijakan Saitama. Ya di sini juga karena Saitama yang ingin membanting Garou membuat tanahnya hancur. Nah, apalagi Garou yang akhirnya dibanting membuat tempat sekitarnya berhancur-hancuran. Jelas karena itu juga Garou yang berada di bawah tanah setelah dibanting oleh Saitama, dia pun mengatakan di dalam hati jika kekuatan Saitama sangatlah luar biasa. Di sini Garou menceritakan sebelumnya dia berpikir kalau setelah para pahlawan kelas S kalah, kalau ini adalah akhir bagi para pahlawan dan asosiasi pahlawan. Tapi nggak masuk akal kenapa tiba-tiba ada seseorang yang sangat kuat muncul di hadapannya. Dia sangat bingung dan marah sampai-sampai mengatakan, "Apa-apaan ini sialan?" Dan sepertinya ya Garou sudah tidak peduli lagi mau musuhnya kuat atau enggak, dia bakal lawan aja. Karena ini sudah terlambat untuk menyesal menurutnya. Sambil bangkit lagi setelah dibanting oleh Saitama.
Dan kocaknya ya, Saitama yang ngeliat Garou bangkit lagi malah seneng gitu. Jelas Saitama terkagum-kagum karena masih bisa bangkit lagi. Mimin juga melihatnya kasihan ya sama Garou, cuman jadi bahan penyenangan Saitama doang. Ya berasa jadi samsak tinju lah. Ya emang kampret sih kelakuan si botak ini. Ya mungkin kan udah lama juga Saitama tidak menemukan lawannya yang kuat setelah dia melawan Lord Boros. Pada akhirnya dia menemukannya lagi. Dan sepertinya untuk chapter selanjutnya adalah Garou yang makin serius untuk melawan Saitama dan mungkin pertarungannya lebih sengit lagi. Sepertinya ya, di sini Garou masih belum sama sekali berubah menjadi monster sepenuhnya. Mimin spoiler dikit lah. Jika Garou ini akan berubah menjadi monster sepenuhnya ketika serius melawan Saitama atau sudah mau kalah. Ya antara dua itulah, Mimin juga agak lupa kalau nggak lihat chapter berikutnya. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 88. Ya akhirnya ya, di chapter kali ini itu terjadi pertarungan antara Saitama versus Garou yang sangat menarik. Ya intinya mah fokus ke pertarungannya lah, nggak banyak basa-basi lagi. Dan untuk pembahasan selanjutnya, sepertinya Mimin bakal membahas webcomic chapter terbaru. Karena di chapter terbaru ini diperlihatkan kebusukan dari Neo Heroes. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.